Nah, teman-teman, jadinya untuk hari ini kita lakukan kelas pengganti ya dari kemarin saya tidak bisa mengajar, jadi kita ganti hari ini. Nah, untuk itu kalian di sini saya mau upload pertemuan 5 materinya di GCR. Kalian juga bisa download di LMS ya, jika LMS-nya kalian bisa terbuka. Atau kalau misalnya tidak bisa terbuka, bisa download di GCR. Di sini saya pilih yang materinya tentang yang kelima, itu ada normalisasi dan IRD. Nah, teman-teman, untuk materi sudah. Lalu saya mau lihat tugas kalian. Untuk analisis kebutuhan sudah banyak yang mengerjakan ya, dan analisis terstruktur juga banyak juga, tapi tidak lebih banyak dari yang analisis kebutuhan. Untuk teman-teman, mohon maaf saya tidak kasih perpanjangan waktu ya, jadi untuk yang tidak mengerjakan berarti tidak akan saya rekap. Terus dari yang mengerjakan ini, adakah yang ingin di-share untuk kita bahas sama-sama? Jadi siapa yang mau mengajukan DFD-nya atau tugas analisis terstrukturnya untuk di-share, nanti akan kita bahas sama-sama. Tidak mempresentasikan ya, tapi saya yang bahas sama-sama. Ada? Saya lagi boleh, Bu? Siapa? Fadi. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Oke, Bu. Sebentar, Bu. Saya buka filenya dulu. Saya share screen aja deh. Saya cuma meminta kalian bersedia atau tidak, supaya kalau saya yang pilih, takutnya orangnya nggak monitor gitu. Jadi makanya siapa yang bersedia di-share, itu nanti saya yang share. Ini Valdi ya. Saya saja yang share supaya saya yang kita bahas bareng-bareng, karena kita nggak mungkin bahas semua di antara DFD kalian. Jadi kita bahas supaya kalian tahu mana yang udah benar atau belum, mana yang salah, atau mana yang kira-kira harus diperbaiki, kayak gitu. Untuk Valdi judulnya apa? Yang konseling itu, Bu. Oh iya, oke. Nggak apa-apa ya, saya nanya mulu karena saya lupa. Nggak apa-apa, Bu. Banyak mahasiswanya. Udah inget tapi sekarang Valdi yang konseling. Nah, ini udah rapi ya, dari first impression-nya ketika buka punya Valdi langsung terlihat cukup rapi DFD-nya, bagus dipertahankan. Formattingnya juga rapi punya Valdi. Kita lihat di sini Valdi ada 5 entitas ya. 5 entitas, yaitu ada diagram, ada siswa, guru, admin, kepala sekolah, dan orang tua. Di sini kita lihat dari konteks, sudah semua alur data ada namanya, berarti udah oke, semua alur data ada namanya, semua alur data bertemu dengan proses oke juga, ya. Sekarang kita lihat diagram nolnya. Baru kita bahas diagram nolnya. Semua alur data sudah ada namanya. Oke.
Oh, ini kepotong ini ya. Nah, paling ini aja sih Valdi nih. Di sini ini dari sini ya. Iya, Bu. Ya kurang dikit tuh. Karena kepotong di atas. Yang bagian yang mana, Bu? Maaf, Bu. Oh Ini. iya. Jadi Data dia konselingnya. iya. Itu data konselingnya dari ini, Bu, dari database juga maksudnya, Bu. Iya, cuma maksud saya di sini kan dia tadi kayak yang ngambil, kalau ini saya hapus ya, kayak ngambilnya dari alur data yang sini kan? Oh iya, betul. Ya, sedangkan kan harusnya dari proses. Berarti kan harusnya gini ya? Ya, betul. Gitu. Ini kan punya yang ini kan? Nih, punya yang ini. Iya, betul, Bu. Itu aja. Penulisannya, maksud ini masih tata cara penulisannya. Sekarang kita lihat, oke, diagramnya sudah balance dan sudah betul sesuai dengan peraturan penulisan di FD. Jadi tidak ada yang tadi kurang ini aja ya, sedikit ini mungkin tadi karena ketutup di sini. Sisanya semua sudah betul. Lalu sekarang kita cek jumlah entitasnya juga sudah sesuai. Sekarang kita cek prosesnya. Di sini Valdi bikin ada proses pendataan, proses konseling, proses perizinan, sama proses pembuatan laporan. Nah, di sini per pembuatan laporan, dari pendataan dulu yang didata adalah siswa sama guru. Admin menginputkan data siswa dan data guru. Jadi dari admin. Siswa dan guru memberikan data nggak? Enggak, Bu. Untuk data pendataan siswa gurunya enggak, Bu. Jadi admin dapat datanya dari mana tuh? Ini kan untuk yang konseling ya, Bu. Jadi kan syarat pertamanya itu ya. Jangan ngerti-ngerti. Ya, Ya nggak apa-apa. Makanya saya juga nanya supaya gimana ya. Selain sayanya juga yang harus persepsinya sama dengan kalian, kaliannya juga jelas gitu paham atau tidaknya dengan apa yang kalian bikin gitu. Berarti kan kalau kayak gini kan kan ini kasus kamu tuh emang udah ada datanya, jadi admin tuh tinggal ngambil data aja, tapi nggak nginput data dari awal gitu kan. Yang diinput nanti kan memang pas di konselingnya sama pas di perizinan gitu ya. Ya, Bu, betul. Oke. Udah ini mah udah nggak ada yang diituin. Oke. Udah nggak ada yang diperiksa. Betul. Oke, rincinya di 4 laporan. Oke. Header judul data siswa ini juga oke. Oh ini aja kalau bagian terstruktur, pokoknya kan ini kan dia pas sudah simpan kan datanya masih digunain lagi atau enggak? Ketika diproses input ini. Udah enggak, Bu. Udah selesai. Harusnya yang ini ya. Oh iya. Yang ini. Dah, itu aja. Oke, Bu. Sisanya oke. Yang lain gimana? Ada nggak yang lain? Ini punya Valdi. Mau nanya boleh nggak, Bu? Boleh. Nanya apa? Itu, Bu, di bagian yang tadi Ibu koreksi yang garisnya itu sebenarnya datanya bukan dari proses konseling, Bu, tapi dari database data konseling. Oh. Jadi ini database data konseling itu ke proses 2 sama ke proses 4 gitu, Bu, maksudnya. Oh, ya udah. Oke. Berarti ini tadi kan saya nggak tahu ya kamu dari mana. Boleh juga dari sini, bener. Ya, soalnya ini tuh kalau kamu membiarkan garis ini, kesannya ini tuh dari alur data nih. Sedangkan nggak boleh kan kayak gitu. Betul, Bu. Itu tuh meskipun kita salah tulis, tapi itu salahnya fatal nih. Kenapa? Karena ini terkesannya dari si alur, kita hapus nih, misalnya saya hapus ya. Kesannya dari gambar ini adalah ini itu dari si alur data di sini. Padahal alur data dan alur data nih nggak boleh ada kayak gini misalnya nih, nggak boleh ada kayak gini nih. Jadi ini mungkin sebenarnya tadi ada ke sini tapi ketutup sama tulisan yang di atas. Iya, Bu, betul. Jadi nanti tinggal dirapikan lagi aja.
Oke, siap Bu. Kalau misalnya yang udah direvisi tinggal upload ulang aja, tapi yang atasnya nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Terus siapa lagi ada yang mau di-share lagi? Biar kita belajar nih sama-sama. Kalau yang banyak salahnya juga nggak apa-apa, nggak bakal saya marahin, malah bagus. Jadi kita tahu, oh di sini salah, maka yang benar kayak gini, harus apa gitu. Kalau yang salahnya di mana, kurangnya di mana, kan jadi ketahuan. Siapa, ayo? Soalnya kalau saya tunjuk nanti takutnya orangnya nggak monitor, nggak ada di apa namanya, nggak ada di lagi apa gitu kan, takutnya lagi di jalan atau lagi ngapain gitu. Random aja Bu, random. Iya, tadi saya bilang kalau random nih, misalnya saya panggil dari yang hadir nih, nanti Bu maaf Bu sinyal, misalnya Bu maaf Bu lagi di jalan gitu. Jadi nggak monitor. Makanya saya mengajukan minta kalian yang mengajukan diri saja. Berarti kalau mengajukan diri kan emang udah siap nih bakal ngedengerin gitu. Bakal saya tanya-tanya bakal langsung jawab. Makanya saya pengennya mengajukan diri aja biar nanti kalau udah saya panggil kagak itu lagi nggak nyaut. Ya, Saya Bu, boleh, ya, Bu. saya Bu, nggak apa-apa Bu. Nah, Saya ada 2 ini. Ya, ada Bu, Bang. Akbar sama Saya Bu. Utom. Oke. Ya, Jadi Akbar dulu dia ya, habis itu Utom. Ya, Bu. Kita buka punya Akbar. Cuma saya ngikutin cutting, Bu, jadi juga saya bingung itu juga. Cutting tuh? Senior yang Ibu kasih contohnya. Siapa yang ngomong itu tadi? Akbar? Ya. Ini punya Akbar? Betul, Bu. Nah, sebentar ya, kita buka dulu. Oke, punya Akbar. Di sini ada Akbar Arisa Reza. Punya Akbar. Kita buka di sini ada diagram konteksnya. Akbar, judulnya apa, Bar? Informasi kepelayanan penduduk. Informasi pelayanan penduduk. Oke, coba ya. Pertama ada ketua RT, sekretaris RT, penduduk, seksi humas. Sistem informasi. Oh, ini ada judulnya. Gimana sih, Bu? Gitu ya. Bentar. Warnanya orange aja. Ini aja deh. Kita lihat punya Akbar ya. Entitasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akbar entitasnya ada 6. Oke, ketua RT dapat apa aja? Laporan data, laporan iuran masuk segala macam. Info data penduduk, info data permohonan. Oke, sekretarisnya penduduk ngasih form data penduduk. Seksi humas pengajuan kegiatan. Humas nih dari mana? Dari RT juga. Seksi humas tuh bagian dari RT juga apa bukan? Iya, dia bawahan RT, Bu. Oh iya. Oke. Terus sistem. Tapi bagus loh. Ini kamu Akbar bikin di FB-nya juga apa ya? Terlihat. Jadinya terlihat jelas gitu alur datanya banyak dan oke. Berarti ini yang konteks sudah benar ya. Kita lihat pertama semua pangkal panah dan ujung panah sudah ketempel sama proses. Jadi itu benar. Kalau kayak gitu juga
kurang ini ya, nomor di sini ada 0 untuk namain diagram konteks. Oke, Bu. Ya. Terus nah, sama gini. Di 0 nih kayaknya, sepertinya di 0 yang banyak kita bahas. Di 0 itu prosesnya udah oke, penomorannya, entitasnya juga udah sama ya, penduduk, sekretaris, bendahara, seksi humas, admin. Nah, admin ada, admin. Admin itu nanti dia berarti di luar sekretaris RT, di luar bendahara ya, di luar seksi humas dan lain-lain ya. Memang admin nanti kamu bikin admin sendiri gitu ya, admin. Iya, Bu. Dia input untuk lapor ke ketua RT-nya. Nah, di sini paling database yang saya mau koreksi. Di dalam database, sebenarnya nih iuran masuk dan iuran keluar, ini bisa dalam satu database yang sama. Jadi database-nya apa? Database penduduk, oke. Iya. Database-nya database iuran aja atau keuangan gitu. Oh, iya, Bu. Keuangan RT. Nah, ntar kan yang masuk sama yang keluar kan tetap masuk ke database yang sama kan harusnya. Di dalamnya aja nanti ada 2 tabel, misalnya tabel pengeluaran sama tabel pemasukan misalnya gitu. Tapi keuangannya dalam satu database aja. Oh, berarti kita pas lagi bikin database-nya itu satu gitu ya, Bu ya? Satu database tapi terdiri dari beberapa tabel gitu. Iya. Terus yang surat permohonan. Itu surat permohonan itu kan nanti bentuknya hasil laporan dari permohonan boleh kegiatan atau apa yang diajukan oleh penduduk gitu ya misalnya. Betul. Nah, surat permohonan itu kan sebenarnya bentuknya hasil output dari proses dari si penduduk itu mau mengajukan apa nih sampai akhirnya nanti dapat surat permohonan. Nah, pengajuannya itulah yang kita bikin database-nya, tapi bukan namanya surat permohonan. Jadi, misalnya boleh permohonan aja boleh. Jadi ntar surat permohonan itu sebenarnya hasil dari penduduknya itu sendiri ya, jadi misalnya dia mau mengajukan surat menyurat tadi, tapi datanya dalam satu aja atau namanya apa ya? Jangan permohonan juga sih sebenarnya. Bisa kamu carilah namanya supaya itu tuh nantinya ke-save dalam satu kegiatan gitu. Misalnya ini pengajuan kegiatan juga proposal sebenarnya bisa dalam satu database nih sama ini nih. Jadi disimpan maksud dan tujuannya si penduduk tuh apa datang ngurusin. Mau bikin surat inilah, mau bikin surat itu. Nah, itulah dalam satu database itu kan kesimpannya dalam tempat yang sama. Dalam database yang sama. Sama Akbar ini ada yang tidak ada namanya, aliran datanya. Nih. Yang mana tuh, Bu? Ini kelupaan, apa gimana? Nah, saya ingat di contohnya itu, dia ada aliran datanya itu yang di sini, Bu, yang laporan data ini sebelah kiri yang mengarah ke RT. Nah, iya. Saya ingat contohnya kan, dia emang dari database ke laporan tuh nggak ada. Ditulis aliran datanya itu yang di situ, Bu, dari laporan ke RT. Berarti itu salah. Berarti itu salah. Mungkin saya ngirimnya yang belum direvisi atau waktu itu saya ketinggalan untuk revisi. Jadi nggak apa-apa nanti kamu revisi lagi. Jadi setiap anak panah yang kamu gambar harus ada alirannya, harus ada namanya. Walaupun hasil alirannya sama juga gitu, Bu? Iya. Walaupun sama nggak apa-apa. Tetap harus ada namanya. Baik, Bu. Terus pendataan iuran masuk iya. Nah, ini saya bingung, Bu, di sini, Bu. Kenapa? Nah, kan tadi saya bikin yang tadi tuh yang kata Ibu database menjadi 2, cuman kalau saya terapin kayak tadi tuh saya rinciin 2 kayak gitu, tapi di sininya database-nya 1 itu bisa ya, Bu? Ya bisa, berarti di sini ini aja iuran. Nah, ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini juga. Oh, oke. Jadi yang database iuran keluar itu dihapus gitu ya? Ya, Bu. Jadi satu aja, satu database aja. Oke.
Ini nggak usah gede-gede banget simbol, Iya, Bu. biar jelas gitu ya. Oke, udah Akbar, udah gitu aja. Oke, makasih ya, Bu. Ya, terus satu lagi punya. Dari mana, Nak? Habis ke gudang. Habis ke gudang main Main sama dia. main sama anaknya, Oh, ya udah. main sama anak. Ya udah, tunggu aku ngajar satu lagi dulu ya. Di mana tadi itunya? Di sana kayaknya deh. Coba. Nah, bentar ya, sorry, kita lanjut punya Utom. Ya saya yang paling bawah, Bu. Panjang banget itu lanjutan. Apa? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita mau dilanjutin aja gitu ya, nggak apa-apa, saya bilangkan kemarin, nggak apa-apa. Bentar ya, saya iniin dulu. Untuk tugas itu saya rekap, jadi teman-teman kalau nanti nggak memang tidak, saya udah jelasin juga ya kemarin, jadi kalau misalnya memang tidak mengerjakan itu nanti saya nggak terima walaupun di akhir nanti mengumpulkan ya. Untuk yang kemarin karena memang kesalahan saya ngasih, makanya saya kasih waktu tambahan gitu, tapi kalau yang ini memang sudah dijelaskan jadi tidak saya berikan waktu tambahan. Nah, untuk sebentar, tadi yang saya mau catat dulu namanya tadi siapa, Akbar sama Fali sama satu lagi tadi siapa, Utang ya. Utang. Nah, punya Utang udah saya belum share screen, sebentar. Nah, teman-teman di sini kita lihat punya Utom. Utom adalah perancangan aplikasi stok barang pada toko Jaya Bangunan Bekasi berbasis NetBeans. Ini diganti ya mata kuliahnya, kita sudah bukan penulisan ilmiah, mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak. Kita langsung aja ya, saya nggak bakal lihat yang atas. Kita lihat punya Tom. Oke, ini mana nih? Analisa keluar. Oh, ini di terakhir di FD. Ya, teleponnya. Dari sini berarti ya, diagram konteks. Oke, punya Utom, kita lihat dulu. Utom, ini saya bikinnya jangan nyatu ya nanti panahnya. Jadi nih bikinnya di apa sih? Jangan nyatu sama entitasnya. Jadi gini. Agak ke bawah ya, Bu? Apa? Agak ke bawahin garisnya ya? Ya sebenarnya mau di tempat juga nggak apa-apa, tapi jangan nempel banget gitu. Jadi kayak gini takutnya jadi satu garis nih. Kalau ini mah kelihatan jelas kan, tapi ketika gini kan jadi kayak satu garis yang sama. Nah, bikinnya kayak gini nih, kayak gini. Nah, ada apa namanya? Ada jedanya gitu. Iya, Bu, iya. Iya, Bu. Jangan nempel banget.
Kalau nempel banget tapi agak ke atas gini nggak apa-apa. Maksud saya nih kalau nempel tapi begini kayak kesana nanti jadi satu garis gitu. Kalau nempel tapi agak naik kan nggak jadi satu garis yang sama gitu. Kita lihat pemilik dapat laporan, semua laporan, karyawan kasih data, informasi produk, data karyawan, data konsumen, supplier. Oh ini admin ya, oke. Terus kita lihat nolnya coba ya. Pengolahan data. Pengolahan data tuh data apa maksudnya nih? Nih, database-nya isinya apa? Kalau dia supplier berarti database supplier sendiri, database konsumen sendiri, database karyawan sendiri. Itu nggak bisa digabung emang karena dia emang beda-beda gitu. Itu sama stok barang berarti barang aja database-nya namanya. Berarti di sini kurangnya database aja nih ya, kurang database. Berarti bisa-bisa ya Bu ya, kalau supplier, karyawan, konsumen gitu. Karena kan itu nggak bisa digabung gitu. Bukan, maksudnya dia bukan yang nggak bisa digabung ya, tapi emang beda gitu. Penyimpanannya juga karyawan nggak mungkin digabungin sama customer gitu. Oke Bu. Terus udah, kalian cakep-cakep ini bikin DSD. Nggak ada yang sampai fatal banget kesalahannya. Oke. Nah di sini tuh ada tuh, di sini karyawan, konsumen, supplier, di sini pisah-pisah. Itu benar. Ya Bu, kan saya bisa digabungin jadi satu yang di diagram 0 ya. Soalnya kalau dibikin satu-satu ya, jadinya banyak banget kesannya Bu, database-nya. Enggak apa-apa, emang beda nih, kecuali memang memang bisa digabung kayak tadi yang contohnya punya Akbar bukannya tadi ya Akbar ya, yang iuran itu kan emang satu keuangan dalam satu database, berarti satu database gitu. Ini kan tinggal bikin aja satu di sini, satu di sini, satu di sini suppliernya ya, gitu ya. Iya Bu, ya Bu. Benar yang rincinya juga. Yang bawahnya nama arus data. Oh, ini mas sebenarnya saya milih satu aja nggak apa-apa. Ibu, itu mau nanya, itu yang gambar panah-panah yang diagram yang bawahnya itu, saya nggak ngerti cara bikinnya gimana Bu? Cara bikinnya gini. Ya, kayak ibu itu. Iya gini gitu. Iya. Ini kasih pakai lingkaran baru digabung. Oh, jadinya bisa ya Bu ya, panah sama lingkaran. Mau bikinnya di Word? Iya. Bikinnya di Word ya, ini pakai gini. Gimana sih? Nih, shape panah. Oh iya. Ya. Terus nanti pakai ini, terus baru digabung. Iya, digabungin. Oh. Oke Bu. Tuh, kalau nggak ada mah kan ini kan bukan tools, memang bukan tools. Kalau di tools yang kemarin saya kasih ada cara bikin, ini pasti ada simbolnya. Kalau mau bikinnya di Word kan nggak apa-apa juga, tapi dipakai itu pakai kita cari caranya supaya jadi kayak gitu, ya? Ya Bu, baik Bu, baik. Benerin lagi Bu. Udah itu aja. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, untuk yang lain, karena kemungkinan besar dari 3 orang yang saya periksa itu nggak ada kesalahan yang fatal. Untuk yang lain nanti bisa coba-coba lihat lagi. Yang salahnya fatal itu di mana? Yang kalau ada panah yang tidak ketemu proses atau terlalu sederhana, misalnya di sininya cuma datanya terlalu sedikit gitu yang mengalir. Nah, itu kalau kayak gitu bukan salah, tapi kurang aja. Coba dipikir lagi apa data yang mengalir, apa data yang diterima. Jadi dicoba lihat-lihat lagi supaya bisa ditambahkan apa lagi nih dalam sistem yang kalian mau rancang. Nah, untuk selanjutnya saya mau bahas tentang nih materi pertemuan kelima. Materi pertemuan kelima adalah tentang nih ya, normalisasi dan
IRD. Di sini teman-teman ada yang namanya normalisasi. Normalisasi gunanya untuk apa? Normalisasi itu, ini juga udah dibahas di ANSIS, jadi saya tidak akan membahas terlalu detail ya. Sudah ada di ANSIS, jadi teman-teman nanti bisa dicoba-coba lagi, dibuka-buka lagi sama yang dulu mungkin sudah pernah dijelaskan gitu ya. Jadi teman-teman bisa dicek-cek kembali yang mata kuliah ANSIS-nya. Normalisasi jadi ketika kita di DFD tadi kan ada entitas, proses, sama alur data dan database. Jadi IRD itu kita fokus ke entitas, hubungan antar entitas. Tapi kalau misalnya normalisasi, kita fokusnya kepada database atau data store. Nah, normalisasi itu, kita itu mau membuat sebuah struktur data yang baik. Struktur data yang baik itu gimana? Yang tidak ada redundansi. Redundansi itu apa? Nih, kerangkapan data. Jadi, tujuan normalisasi apa? Untuk menghilangkan kerangkapan data. Untuk mengurangi kompleksitas. Untuk juga memudah memodifikasian data. Yang dibilang tidak normal, jadi pertama tabel itu tidak normal, lalu normal 1 atau 1NF, normal 2, normal 3. Cukup sampai 3 saja itu sudah cukup dikatakan struktur data yang baik karena sudah menghilangkan banyak ketergantungan. Yang pertama adalah bentuk tidak normal dulu. Bentuk tidak normal itu masih ada yang namanya grouping, atau kalau kita bisa bilang merge dalam table tuh di merge, nah itu namanya grouping. Jadi teman-teman, dari tabel tidak normal, kita harus bikin dulu menjadi normal pertama. Normal pertama itu sudah menghilangkan ketergantungan parsial. Nanti kedua, ketergantungan, ketergantungan lain kita coba di 2NF dan 3NF. Ini akan saya akan menjelaskan langsung di sini contohnya ya, di studi kasus aja biar langsung jelas. Di sini ada gini contohnya ya. Ada nomor pegawai 1, nama proyek. Ini yang dimaksud grouping adalah ini, teman-teman. Di sini kan sebenarnya tetap NP001 ya, kalau kita pecah nih, kita pecah groupingnya kan di sini tetap NP001 BRR gitu ya. Di sini juga sama 001. Nah, teman-teman kalau ada bentuk yang grouping gini, ini namanya tabelnya tidak normal. Dibikin normal pertama, itu teman-teman harus ubah jadi kayak gini. Namanya 1NF. Jadi satu record isinya satu data. Kalau kayak gini kan kita susah. Coba kalau mau ngedit database gitu ya, record ketiga misalnya, record ketiga ini tapi ininya kan kayak gini, kita bingung nanti recordnya yang gimana, jadi nggak bisa dimanipulasi datanya kalau bentuknya kayak gini. Makanya ini tuh nggak bisa dijadiin database tidak normal namanya, tapi harus dibuat kayak gini, jadi normalisasi pertama. Tapi normalisasi pertama saja tidak cukup untuk membuat struktur data menjadi baik. Kenapa? Karena masih ada ketergantungan antara di sini nih, nomor proyek dan nama proyek dengan si pegawai yang mengerjakan proyek tersebut nih, sama di sini itu masih ketergantungan satu sama lain. Maksudnya ketergantungan di sini adalah kayak gini. Ketergantungannya secara fungsional. Jadi kalau misalnya, sorry ini yang fisik siapa ya? Bentar. Dinar, matiin mic-nya Dinar. Biar nggak kresek-kresek. Jadi teman-teman di sini
kita melakukan normalisasi pertama, hasilnya ini hasil 1NF. Lalu kita lakukan normalisasi kedua. Nah, normalisasi kedua kita pisahkan kan tabel tadi, si tabel proyek, tabel pegawai, kita pecah jadi 2 tabel. Supaya apa? Supaya menghilangkan ketergantungan tadi. Nah, setelah ketergantungan ini, mereka tetap ada 1 tabel lagi dong untuk penghubung antara si proyek dengan pegawai. Karena kalau ada 2 tabel tapi tidak ada tabel relasinya, kan nggak kehubung tuh antara tabel proyek dan tabel pegawai. Maka kita bikin tuh hubungan antara 2 tabel tersebut dengan apa? Dengan tabel proyek pegawai. Nah, tabel proyek pegawai ini isinya kan cukup menjelaskan nih, NP001 itu isinya apa? Ya ini tadi, nama proyeknya BRR keterangannya. Nah, terus kalau nomor pegawainya yang 01 siapa? 01 berarti Anton golongannya A, besar gajinya 1 juta. Itu kan sudah jadinya jelas gitu ya. Nah, tapi masih ada ketergantungan lagi nih di sini. Kalau golongannya A sekian, kalau B sekian, C sekian. Nah, ini kan sebenarnya besar gaji ini tergantung pada golongannya. Berarti ini masih ada ketergantungan nih. Kalau kayak gini, kita bikin lagi. Tapi ketergantungannya tidak sekrusial yang pertama. Nah, jadi makanya ini yang kita lakukan di normalisasi ketiga. Menghilangkan ketergantungan transitif. Yaitu, kita bikin golongannya pisah tabelnya di sini sendiri. Supaya apa? Supaya ketika di tabel pegawai, itu hanya golongan saja. Tapi ini sudah mewakili nanti dari golongan ini gajinya akan jadi berapa. Meskipun tidak ditulis gajinya. Nah, inilah yang disebut dengan normalisasi. Studi kasus kedua adalah ini sama, kalau mau dibikin normal pertama, dijadiin satu record setiap data ya. Terus nanti di tabel kedua bikin tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, sama tabel nilai. Lalu di 3NF bikin tabel mata kuliah sama ditambahin tabel dosennya. Gitu. Jadi tabel kuliah di 3NF dipecah jadi mata kuliah sama tabel dosen. Nah, terus teman-teman lanjut kita sekarang ke ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram ini adalah hubungan antar entitas. Jadi ERD ini merupakan kita mau ngejelasin entitas satu dengan entitas yang lain itu apa hubungannya. Misalnya, saya langsung kasih contoh saja ya. Ini kan sudah pernah dibahas sebelumnya di semester 6. Kalian bisa lihat ya, ini namanya entitas. Simbol-simbolnya ya, ini namanya entitas. Ini namanya relationship. Hubungannya, ini entitas juga. Nah, yang bentuknya oval kayak gini, ini namanya atribut. Atribut artinya yang menjelaskan si entitas tadi, yang dipunyai oleh entitas. Lalu ada derajat relationship. Derajat relationship itu ada unary, binary, ternary. Unary itu artinya dia berhubungannya dengan dirinya sendiri. Misalnya contohnya kayak manusia menikah, kan dengan manusia juga, berarti dia unary. Kalau binary berarti menghubungkan 2 buah entitas. Kalau ternary berarti 3. Contohnya gimana? Pegawai menangani proyek, tapi proyeknya ditentukan di kota mana. Nah, makanya kalau kayak gitu, itu disebutnya dengan ternary. Karena ada hubungan, dalam satu hubungan melibatkan 3 entitas. Gitu. Itu disebutnya dengan ternary. Lalu di sini ada cardinality ratio. Cardinality ratio 1 to 1, 1 to many. Many to one sama many to many. Ini juga teman-teman pasti udah pernah dapat sebelumnya. Kita langsung nih ya, langkah-langkah membuat ERD. Langkah-langkah membuat ERD yang pertama adalah baca dulu soalnya. Setelah baca soalnya, sederhanakan soalnya. Jadi biasakan mulai sederhanakan soal sebelum menggambar. Setelah menyederhanakan soal, kita bikin entitasnya, tentukan. Setelah buat entitasnya, buatlah ERD tanpa atribut. Jadi di sini kita bikin nih, dari soal tersebut kita bikin jadi ERD-nya. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mata kuliah diajarkan oleh dosen. Dosen mengajarkan mahasiswa. Lalu kita bikin atributnya. Yang keempat nih. Bikin atributnya, mahasiswa atributnya apa tadi? Itu sesuaikan dengan soal.
Nah, kalau kalian nanti berarti sesuaikan dengan misalnya kayak kalian tadi ada misalnya punya Fali ya, ada guru. Nah, guru berarti nanti atributnya apa? Siswa atributnya apa? Itu disesuaikan dengan nanti ininya juga bisa jadi field pada tabel mahasiswa. Ini juga misalnya field di tabel mata kuliah. Gitu. Terus tambahkan cardinality rasionya. Cardinality rasionya mahasiswa mengambil mata kuliah, berarti satu mahasiswa bisa ngambil mata kuliah banyak ya, one to many. Kayak gitu. Terus mata kuliah diajarkan oleh dosen bisa many, dosen mengajarkan mata kuliah one to many, karena satu dosen mengajarkan beberapa mata kuliah misalnya gitu. Itu sesuaikan ini dengan soal yang tadi ada di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh? Kan di kasus saya itu guru dan siswa itu kan melakukan konseling, Bu. Nah, itu berarti dari dua entitas masuk ke satu relationship baru langsung ke entitas lain gitu, Bu. Berarti nggak apa-apa, Bu, dua entitas masuk ke satu relationship gitu, Bu. Baru Dua nanti entitas ujungnya ke satu lagi gitu. Kan dari tadi tuh kebanyakan entitasnya dari A, relation, terus B. Nah, ini saya maunya A sama B masuk ke relation, baru nanti ke C gitu, Bu. Oh, bisa. Paham Itu nggak, berarti Bu? ternary. Oh, ternary ya, yang tadi ya? Iya, bisa kayak gitu. Jadi maksud Oke, kamu, Bu. coba saya pakai ini deh. Punya Fali, belum share screen. Wait. Punya Fali misalnya ini tadi ya. Jadi kamu maunya gimana, siswa? Siswa sama guru melakukan konseling, Bu. Guru, konseling. Terus di sininya apa? Melakukan. Oh iya. Si itunya melakukan konseling, Bu. Melakukan terus kanannya konseling. Melakukan konseling. Nah, itu boleh, Bu? Boleh, gitu. Oke. Kan konselingnya dalam satu entitas sendiri kan? Iya, seandainya maksudnya gitu, Bu. Jadi siswa ini melakukan konseling, jadi gini, guru ini melakukan konseling dengan siswa yang mana, misalnya siswa yang A, gitu. Jadi ini namanya jadi ternary. Boleh. Oke, Bu. Kamu nonton apa sih? Coba. Nggak boleh nonton yang kayak gitu sayang. Apa nonton game ular kamu? Tapi ininya nggak bagus. Apa namanya? Soundtracknya nggak bagus. Iya udah, kamu nggak boleh nonton yang kayak gitu ya, karena kan kamu umurnya belum cukup. Jadi kalau lagu-lagunya yang kayak gitu nggak boleh didengerin dulu, ya. Oke. Ya udah, tunggu luar dulu, nanti Bunda dikit lagi selesai. Iya, di luar dulu aja deh. Bunda kan lagi ngajar, nanti keganggu. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai sini ya, Valdi, boleh. Terus ada lagi yang mau ditanyain? Teman-teman, untuk tugas yang berikutnya, itu bikin di poin R ya, ini ada rancangan layar apa sih? IRD, normalisasi dan IRD. Nih teman-teman ya, jadi ini saya masih share screen kan ya, saya teman-teman semua R7H ini kita ini masih banyak nih yang belum ngerjain analisis terstruktur tuh, ada 9 orang, mau ngerjain atau enggak ya? Nih, 9 orang tuh. Oh, ini Kaisa kamu ngerjain tapi statusnya missing, di turn in ya, Kaisa Indra Purnawan. Iya Bu, siap.
Nah, terus untuk yang lain nih, ini saya kasih kesempatan sampai hari ini aja nih. Nih dari Kaisa kan enggak, berarti 8 orang. 8 orang ini yang namanya saya tampilkan di sini. Kalau masih mau, berarti nih Rahma enggak nih ya, Rahma kan Kampus Merdeka. Enggak, Fadila enggak, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ini kalau mau ngumpulin, masih ada niat gitu ya, walaupun telat ngumpulin, saya tunggu hari ini sampai batas akhir, terus saya rekapnya besok berarti. Kalau misalnya enggak, berarti tidak mengerjakannya, saya anggap tidak mengerjakan. Terus, teman-teman untuk minggu depan, itu buat IRD dan normalisasi. Dari mana? Normalisasi dan IRD bukan ini. Materi udah saya upload ya. Bentar. Berarti kita tugasnya sekarang tugas normalisasi dan IRD. Di sini tugasnya due date-nya adalah kita kan sekarang tanggal 12. Berarti due date-nya tanggal 8. Kalian kan kelasnya tanggal 18, berarti tanggal 17 ya. Tanggal 17 Oktober 2021 jam 11.59 itu untuk tugas normalisasi IRD. Tugas normalisasi IRD itu isinya ini ya, poin R, lihat panduan RPL. Nah, di sini. Terus tugas normalisasi IRD, satu lagi tapi masih 2 minggu lagi. Jadi minggu depan itu kita istirahat dulu, tidak saya nanti kuliahnya by WA saja minggu depan. Nanti minggu depannya lagi baru kita online lagi. Itu minggu depan saya bahas di hari ini untuk supaya kalian ini aja ya, biar biar nantinya paham pas minggu depan, tugas buat minggu depannya. Karena takutnya nanti mispersepsi, jadi saya jelasin di sini aja. Tugas berikutnya minggu depannya lagi adalah perancangan layar. Nah, kalian kan 2 minggu lagi UTS ya berarti ya? Minggu ketiganya, berarti 2 minggu mau ke 3 minggunya itu kalian UTS nanti pertemuan 8. Pertemuan 8, sekarang kan udah pertemuan 5 nih. 6, 7. Nah, berarti di sini tugas perancangan layar itu kan harusnya di 25 ya, hari Senin. Berarti di 24. Di 24 tugas perancangan layar dikumpulkannya paling lama tanggal 24 11.59. Nah, rancangan layar ini bukan tampilannya tapi rancangannya saja. Yang dimaksud dengan rancangan layar itu kayak kalian itu bikinnya kayak gini nih. Bentar ya. Bikinnya perancangan layar itu yang cuma, sebentar ya, saya pakai whiteboard. Nah, perancangan layar tuh contohnya kayak gini. Misalnya kalian bikin ini ada sorry, kalian bikin kotak. Terus di sini ada logo, di sini misalnya username, input username-nya nih, username, terus dikasih kotak buat ini. Jadi ngerancang tapi bentuknya gitu aja, tapi bukan tampilannya, nggak ada desainnya, jadi hitam putih aja, pakai garis-garis doang. Misalnya ini bikin laporan, ada logo, di sini kop surat, terus di sini ada tabel. Tabelnya isinya apa nih? Tabel sini isinya nomor, tabel sini misalnya nama barang gitu ya, tapi tabelnya kosong gitu. Jadi cuma menggambarkan rancangan dari layar yang nantinya kalian mau bikin tuh gimana, cuma rancangannya, bukan membuat tampilannya atau membuat mock-up, enggak kayak gitu ya. Jadi cuma bikin rancangannya aja. Berarti kalau logo tulisannya kayak logo gitu, Bu, bukan logonya langsung. Logo. Bentar, saya coba cari contoh sebentar loh. Saya cari contohnya.
Saya cari contohnya dulu. Ini skripsi mana ya? Saya cari dulu mana ya? Contohnya gini, nah, tuh, gitu ya. Jadi logo ya tulis aja logo. Terus nih di sini nanti ada menu-menu apa aja. Terus misalnya buttonnya ada apa aja, ada simpan, ada ubah, misalnya gitu, ada hapus. Ini ketika barang masuk misalnya, terus ketika barang keluar ada kayak gini. Nah itu nanti kalian bikin sesuai dengan kasus kalian masing-masing, kayak gitu ya teman-teman. Apa adakah yang mau ditanyakan sebelum saya cukupkan? Cukup? Cukup sepertinya, Bu. Oke, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya bisa di grup aja ya. Kalau sekarang cukup, berarti kita juga bisa selesai kelasnya untuk sekarang. Sebelum saya akhiri, saya print screen dulu ya. Ada yang mau on cam? Saya mau print screen. Kaisa, boleh, Nabil. Udah? Akbar, Utom, sama Dava. Udah oke ya? 1, 2, 3. Mana Farul baru mau? Bu, absensinya gimana? Apa? Absensinya? Kepijet, Bu. Tadi, Bu. Tawarin nggak mau. Gila, ini absensinya dari yang hadir di Zoom ya, teman-teman. Oke. Oke, siap, Bu. Mana nih? R7H. Kecuali kalau emang nggak ada online meeting, itu nanti absensinya saya buat di Google Form. Kalau misalnya online meeting, berarti saya hitung yang hadir adalah yang ikut online ya. Udah, teman-teman, terima kasih atensinya. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan dan kita sudah cukup, saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.